Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana semuanya sehat nih? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Ya, tetap karena kondisi kita saat ini kondisi yang sangat tidak baik saya rasa karena pandemi COVID ini semakin merajalela. Jadi kita ekstra hati-hati terkait dengan COVID ini dan mohon adik-adik mahasiswa selalu menjaga protokol kesehatannya. Jadi kalau pergi itu harus jangan lupa bawa hand sanitizer, pakai masker. Maskernya kalau bisa mau masker yang jangan yang scuba itu ya, katanya masker scuba itu kurang ini ya. Jadi masker yang memang agak tebal sedikit lah yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Lalu jangan lupa sering-sering cuci tangan. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa COVID itu menyebarnya melalui apa namanya droplet istilahnya ya. Karena ini juga yang perlu kita perhatikan kalau kita kuliah online ini, jangan sampai ada yang suara-suara yang mengganggu ataupun di belakang kita ada yang lalu lalang gitu kan. Nah, makin paling bagus itu ya pakai kayak saya ini, pakai apa namanya virtual background. Nah, jadi walaupun di belakang kita ini gambarnya sebenarnya Habib mantap Habib. Tapi nggak semua komputer juga kayaknya Habib yang mendukung ini gitu. Jadi ada beberapa komputer yang belum mendukung virtual background. Oke, nggak apa. Jadi itu yang pertama. Jadi saya berharap semua kita sehat, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi COVID ini akan terus ada sepertinya akan masih jauh kayak perjalanan untuk hilang dari tempat kita kayaknya gitu kan. Tapi kita berusaha. Jadi kita yang memulai untuk mengantisipasi itu. Oke, baik. Untuk kuliah kita ini, kita akan bahas tentang yang namanya e-business. Oke, jadi e-business di mata kuliah lain kita belajar pakai e-commerce. Jadi apa sebenarnya bedanya e-business sama e-commerce gitu. Jadi banyak yang bertanya seperti itu gitu. Kenapa ada mata kuliah praktek e-commerce, kenapa ada mata kuliah e-business. Jadi kalau e-commerce itu sebenarnya adalah bagian dari e-business. Jadi kalau kita bicara e-commerce, kita lebih banyak bicara tentang transaksi penjualan. Kita bicara produk apa yang kita jual. Jadi yang kita jual itu otomatis ada dua sebenarnya, kalau nggak produk, jasa. Jadi e-commerce bicara bagaimana kita menjual atau melakukan transaksi penjualan atau pembelian terhadap barang atau jasa. Jadi ruang lingkupnya hanya seperti itu. Kita punya barang, kita jual, orang beli, terjadi transaksi, sudah gitu. Itulah yang e-commerce, lebih kepada artinya ruang lingkupnya lebih kecil lah. Hanya bicara produk dan jasa dan terjadi transaksi dan hal-hal yang terkait dengan itu. Lalu e-bisnis, kalau e-bisnis kita bicaranya adalah aktivitas bisnis tapi berbasis elektronik gitu. Jadi beda ya. Jadi kalau e-bisnis itu kita bicara aktivitas bisnis yang berbasis elektronik. Tapi kalau e-commerce kita bicara transaksi jual beli berbasis elektronik. Beda ya. Jadi ada kalau e-commerce kita bicara produk atau jasa, kalau kita e-bisnis kita bicaranya adalah masalah aktivitas yang terkait dalam sebuah bisnis itu. Nah, apa saja? Misalnya mulai dari yang paling banyak itu mungkin setelah kita berbisnis itu salah satunya adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Maka kita kenal dengan CRM misalnya kan, Customer Relationship Management gitu. Nah, itu bagian dari e-business. Di e-commerce kita nggak bahas itu gitu. Lalu ERP gitu. Nah, itu kan pembahasan lebih detail lagi di e-business. Dan kemudian ya semua aktivitas lah kita mulai dari awal bagaimana kita merancang bisnis apa saja topik yang mau kita apa namanya bisnis apa yang mau kita bangun aslinya bisnis plan dari awal itu sampai proses bisnis itu berjalan dan pasca bisnis itu berjalan. Jadi kalau kita bilang bisnis itu kita bicara sebelum kita mulai berbisnis, saat kita berbisnis, dan setelah berbisnis itu. Jadi ruang lingkupnya lebih besar dan semua itu dilaksanakan berbasis elektronik. Nah, ini yang disebut dengan e-bisnis. Jadi aktivitas bisnis mulai dari awal, dalam perjalanannya dan setelah perjalanannya dan semua dilaksanakan berbasis e-bisnis. Nah, kalau e-commerce seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita hanya kita hanya bicara tentang teknis penjualan dan transaksinya saja. Lalu apalagi yang membedakannya gitu. Salah satu juga yang membedakannya adalah websitenya. Kalau e-commerce mungkin websitenya hanya satu gitu kan. Misalnya kita punya toko online,
toko online apa.com misalnya. Kita hanya punya satu itu saja. Tapi kalau e-bisnis, dia akan punya banyak website terkait dengan tata kelola bisnisnya gitu. Ya sama yang kita sampaikan tadi itu mungkin ada website untuk khusus menangani hubungan dengan pelanggan. Lalu bagaimana keuangannya, akuntansinya, terpisah lagi websitenya gitu. Jadi akan punya banyak sumber-sumber apa namanya sumber-sumber websitenya gitu atau yang menggunakan media elektronik jadi tidak hanya website ya bisa jadi nanti kalau kita sudah bicara e-bisnis dia bisa saja berbasis internet di website ya lalu bisa saja berbasis intranet. Nah kira-kira ada yang masih ingat ya apa beda internet sama intranet? Ada yang masih ingat nggak apa beda intranet? Kita kan ada internet, ada intranet, ada extranet. Siapa siapa yang masih ingat coba coba silakan diaktifkan suaranya. Ada? Ini pada nggak tahu berarti. Ya, kalau internet apa, intranet apa, extranet apa gitu. Ada kalau intranet itu sebenarnya adalah fasilitas internet tapi di lingkungan yang kecil ya. Misalnya kayak kita di Politeknik itu, walaupun internet itu di luar mati, tapi kita punya jaringan intranet. Jadi jaringan intranet itu jaringan yang mempunyai fasilitas mirip internet, tapi terbatas di lingkungan internal kita. Di jaringan intra kita, LAN kah gitu kan. Tapi kalau extranet yang lebih besarnya lagi. Jadi fasilitas internet ya di situ ada web servernya gitu kan. Jadi walaupun internet luar itu mati, tapi kita layanan-layanan terkait dengan yang berbasis web di lingkungan di jaringan kita masih bisa kita akses. Jadi nanti kalau sudah e-bisnis bisa saja nanti kita di perusahaan kita itu misalnya akan ada jaringan intranet untuk memudahkan transaksi-transaksi. Jadi kalau tidak itu akan ribet gitu. Jadi ada nanti kalau sudah e-bisnis kita akan bicara teknologi intranet, extranet dan internet sudah pasti. Kalau internet kan sudah pasti semuanya kalau sudah depannya itu pasti akan dimaknai sebuah internet gitu, atau website. Nah, kemudian apalagi yang membedakan antara e-commerce dan e-bisnis ya. Nah, yang tadi barangkali adalah ruang lingkupnya. Di selain dari teknologi tadi ya ruang lingkup yang dibahasnya juga lebih luas gitu. Nah, kemudian mungkin perkembangannya ya kalau kita sudah bicara e-bisnis itu mulai perkembangan teknologinya karena dia awali dengan E tentu mulai dari adanya komputer lalu setelah komputer ditemukan lagi teknologi internet. Teknologi internet itu tahun berapa ya? Yang ditemukan oleh Lembaga Pertahanan Amerika itu. Lalu habis itu ditemukan lagi browser, ditemukan lagi website, ditemukan lagi email gitu. Jadi lalu boomingnya internet itu di tahun-tahun 94, 95 masuk ke Indonesia gitu. Nah, tahun 94, 95 itu udah pada lahir belum ya? Ini yang ada lahir berapa ya? Belum ya? 2000. 2000 ya. Jadi tahun internet itu masuk ke Indonesia itu rata-rata di boomingnya mulai tahun 94, 95. Waktu itu kita masih kenal dengan koneksi internetnya Telkomnet instan yang kecepatannya 156 kbps. Nah, waktu itu sudah sangat luar biasa. Sekarang kita hitungan giga ya. Waktu itu 156 kbps itu sudah luar biasa gitu buka. Kalau dulu itu ada Yahoo gitu, yahoo.com gitu, itu bukanya nunggu sampai 5 menit, 3 menit gitu kan. Tapi begitu terbuka itu senangnya luar biasa gitu. Menunggu halaman depannya saja. Karena itulah kualitas internet waktu itu gitu. Nah, sekarang sudah mulai banyak lagi berkembang internet-internet kecepatannya lebih canggih dan lebih cepat lagi. Lalu mulai bermunculan website. Jadi salah satu yang barangkali yang merubah peradaban kita di dunia maya itu adalah website. Jadi website itu kita sangat bersyukur kepada penemu HTML ya, Tim Berners-Lee tahun-tahun 89, tahun 90 seperti itu. Dia menemukan konsep HTML lalu berkembang lagi menjadi seperti saat ini. Itu sudah sangat luar biasa. Nah, website-website yang berbasis e-bisnis rata-rata adalah website yang sudah besar gitu. Ya, nanti akan ada mungkin
ada namanya yang kalau di bank mungkin nanti muncul namanya e-banking. Kalau kita lihat e-banking sekarang sudah mulai luar biasa perkembangannya kan. Kita sudah bisa transaksi melalui website saja, kita bisa kirim, transfer, dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan luar biasa, dulu nggak bisa gitu kan. Nah itu salah satu manfaat e-bisnis melalui media website ya. Ada e-banking nanti kalau di kampus, mungkin ada e-learning seperti kita saat ini. Itu kan juga berbasis web gitu. Nah itu bagian dari perkembangan-perkembangan dari website dan sekarang kita bicara terkait dengan bisnisnya gitu. Jadi website saya rasa ini adalah salah satu yang berperan penting dalam apapun kegiatan elektronik yang ada di dunia saat ini. Nah, kemudian setelah kita nanti akan belajar bagaimana proses e-bisnis itu, kita akan coba praktek. Jadi setelah Meet nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti akan kita coba bagaimana berbisnis mulai dari awal, bagaimana membangun bisnis plan, ya, bagaimana membangun bisnis plan, bagaimana mencari ide, lalu bagaimana kita merealisasikannya gitu. Nah, apakah nanti kita akan bikin website tersendiri atau kita gabung dengan mata kuliah e-commerce kita. Jadi karena ini kebetulan dosennya sama, jadi mungkin nanti kelompok yang ada di e-commerce kita gabungkan di kelompok yang sama di e-business, sehingga nanti prosesnya jalan gitu. Jadi di e-business tugasnya adalah bagaimana membuat bisnis plan-nya, perancangan bisnisnya. Lalu nanti untuk websitenya adalah tugas yang dikerjakan di e-commerce kalau untuk sisi websitenya gitu. Jadi bisa jadi kita mengkombinasikan kelompok yang ada di e-commerce dengan e-business. Kira-kira seperti itu nanti. Oke, sudah jam berapa nih? Setengah 9 ya, masih ada setengah jam lagi. Oke, lalu berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan ide bisnis. Ini yang perlu gitu. Jadi waktu kita mau membuat sebuah bisnis, yang paling ribet, yang paling susah itu sebenarnya adalah mendapatkan ide bisnisnya gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan bisnis? Ini adalah hal yang mungkin tidak semua orang kadang-kadang dianugerahi jiwa bisnis itu. Ada orang yang kita ajak jalan, ketemu sesuatu di jalan, dia sudah mulai kemudian, oh ini ada peluang bisnis itu. Nah bagi kita-kita yang belum terbiasa, kok nggak kepikiran seperti itu gitu. Jadi ada orang yang dilahirkan memang jiwa bisnisnya itu ada gitu kan. Nah kita yang belum-belum ini memang perlu diasah bagaimana cara kita bisa berbisnis. Nah, yang paling gampang memang penerapan e-commerce itu dulu gitu. Apa yang bisa kita jual. Jadi kalau kita bicara di e-commerce, kita kan bicara apa yang kita jual gitu. Apa produk yang bisa kita jual. Nah, di saat kita ditanya produk, saya selalu menyampaikan ada waktu kita mencari ide-ide bisnis itu, pertama ada 3 yang kita tanyakan kepada diri kita gitu. Yang pertama ditanyakan adalah apa kemampuan kita, apa skill kita gitu. Artinya, apa jasa yang bisa kita jual ke orang lain. Kalau kita bicara jasa, itu bicara skill kita, skill personal kita gitu. Apa yang bisa kita jual. Jadi kalau seandainya misalnya Johan kemarin bikin aplikasi berbasis Android. Nah, Johan kan sudah mulai ada modal untuk bikin jasa membuat program gitu. Apakah itu berbasis web, berbasis Android dan lain sebagainya. Itu kan peluang. Sudah ada satu peluang yang bisa kita jual. Nah, kita sudah mulai dari sekarang kita bikin websitenya, kita jual jasa membuat program. Itu sudah jadi sebuah bisnis. Jadi kita mulai dari sekarang saja, tidak apa-apa. Nanti dengan adanya kita bikin usaha seperti itu, nanti akan muncul, siapa tahu nanti ada orang yang pesan sebuah sistem aplikasi apa gitu, dan kita dituntut untuk belajar gitu. Nah, terkadang dengan orang meminta tolong, membantu membuatkan itu, otomatis kita belajar. Maka kita dari sekarang belajar, jangan nunggu tamat dulu gitu. Jadi kalau nunggu tamat dulu itu susah gitu. Kita mulai dari sekarang berkembangnya gitu. Lalu apalagi yang ditanya ke kita? Yang ditanya adalah kita punya modal apa tidak gitu. Banyak orang menyebutkan bahwa berbisnis itu tidak butuh modal. Itu benar ya, tapi tidak semuanya. Kalau ada modal lebih baik gitu. Jadi kalau kita ada modal nggak, mungkin orang tua kita bisa memodali atau apa gitu. Jadi kalau kita sudah punya modal, kita bisa memikirkan apa yang bisa kita lakukan.
Nah, yang ketiga yang saya rasa adalah kesempatan. Apakah kita punya kesempatan? Jadi tiga ini yang ditanya untuk kita mulai mungkin di list gitu, mungkin di list. Kita tanya dulu, misalnya kita punya kemampuan, punya ide, kan? Maka di list lah apa kira-kira dengan kemampuan kita ini apa yang bisa kita jual. Mungkin kita list satu, saya bisa bikin program gitu kan. Dua, saya mungkin bisa bikin menjual sebuah alat atau apa yang saya bikin lalu bisa saya jual gitu kan. Atau saya mungkin punya kemampuan untuk negosiasi atau nama teknik berjualan yang mungkin bisa kita laksanakan secara online gitu. Mungkin menjualan produk-produk yang ada di sekitar kita, kita bisa jualan. Nah, itu kita bisa yang bisa kita yang punya ide kita apa kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, itu kita list. Tapi kita nggak punya kesempatan, tidak punya duit misalnya kan. Jadi coba di list apa kegiatan yang bisa kita lakukan tanpa kita waktu kita terbatas, lalu uang tidak punya, tapi kita punya ide, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau seandainya ternyata yang kita lakukan itu melibatkan orang lain, maka mulai sekarang lihat-lihatlah teman kita gitu, teman mungkin teman sekelas, teman ya teman-teman lah gitu kan. Maka kita mulai sekarang coba nilai temannya. Jadi kalau saya punya ide seperti ini, mungkin teman saya si A ini dia punya modal, mungkin kita berkolaborasi gitu. Jadi cari teman yang kira-kira punya punya dana gitu kan, jadi berkolaborasi. Jadi kita juga tidak bisa jalan sendiri gitu. Jadi berkolaborasi. Mungkin ada juga teman kita yang punya kesempatan untuk jualan, jadi kita semakin kuat gitu. Jadi ide dari kita, modal dari teman kita, lalu yang menjalankannya yang punya waktu, ada juga gitu. Nah, kita mulai mulai mencari tipe-tipe teman yang bisa mensupport ide kita gitu. Nah, mulai sekarang silakan dinilai teman-temannya siapa yang bisa mensupport gitu kan. Nah, yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita punya modal, kita punya dana, tapi kita mungkin inisiatif bisnisnya kurang gitu kan, atau kesempatan kita tidak ada. Maka kita yang mencari teman-teman, kok si A ini banyak ide gitu kan, dirangkul dia, kita sampaikan ide apa, kita modali misalnya untuk pendanaan, dia punya ide, lalu siapa yang mengerjakannya. Begitu juga nanti bagi teman-teman yang punya kesempatan, waktu saya banyak nih lowong nih gitu kan, apa yang bisa kita kerjasama dengan teman-teman yang lain. Nah, mulailah dari kita dulu gitu. Mulai dari diri kita sendiri, kita kumpulkan potensi-potensi yang ada tadi itu di sekitar kita. Yang punya kemampuan, punya ide, punya apa namanya, punya banyak pikiran lah bagaimana cara yang orang yang sudah punya jiwa bisnisnya gitu kan. Lalu orang yang teman-teman kita yang kira-kira punya kemampuan dan yang punya kesempatan. Nah, mulai sekarang silakan dipikir-pikir gitu. Mulailah berbisnis itu dari sekarang, jangan nunggu tamat dulu gitu. Karena saya juga seperti itu juga kan beberapa kegiatan sebenarnya saya juga ada beberapa kegiatan yang menghasilkan duit ya di luar dari kegiatan kuliah, mengajar di kampus dan sebagainya. Karena memang apalagi kita dosen kan sebenarnya rata-rata sudah rahasia umum sih dosen itu gajinya berapa gitu kan. Tetap butuh apalagi di pandemi Covid ini memang susah juga gitu para dosen itu gitu karena kegiatannya jadi terbatas. Jadi butuh juga bagaimana memanfaatkan media online ini, media internet untuk berbisnis. Kan sudah banyak sih orang-orang yang sukses dengan menggunakan media bisnis, apalagi yang youtuber-youtuber ya. Jadi sudah mulai, tapi kita jangan arahnya ke situ. Kita youtuber sih boleh-boleh saja, tidak ada masalah kan. Tapi mungkin di sini waktu mata kuliah bisnis ini mungkin kita bahasnya yang ya terkait dengan bisnis yang ini ya. Jadi ada yang sesuatu yang kita jual. Bukan berarti youtuber nggak boleh, bagus juga gitu kan. Nah silakan aja kan banyak yang youtuber dan saya juga malah sekarang jadi youtuber juga karena banyak bikin tutorial gitu. Karena bikin tutorial untuk keperluan kampus gitu kan. Nanti silakan masuk yang sepada kan banyak tutorial sepada tuh. Nah silakan dilihat juga. Gitu. Lalu bagaimana cara menumbuhkan idenya? Yang susahnya itu menumbuhkan ide bisnis. Bagaimana cara kita menumbuhkan ide bisnis? Cara yang pertama memang kita harus rajin-rajin membaca apa kisah sukses orang-orang sukses sekarang itu bagus ya. Apa namanya? Kisah sukses para pelaku-pelaku bisnis sekarang. Ya misalnya
kalau kita di Indonesia kan banyak itu para pelaku-pelaku bisnis yang dulu hidupnya susah, sekarang sukses gitu kan. Atau kalau kita melihat di dunia online itu ya kayak Jack Ma gitu ya, yang punya Alibaba itu kan luar biasa dia gitu dari orang ya kalau saya baca di ininya orangnya sudahlah pendek, jelek katanya kan, pendek, jelek gitu, tidak dianggap sama sekali sama orang gitu. Dia melamar kemana-mana ditolak gitu kan. Tapi sekarang perhatikan dia jadi nomor satu gitu. Mungkin nomor satu di dunia dan di Tiongkok paling tidak gitu kan. Sudah langganan orang-orang terkaya di dunia. Terkadang orang-orang seperti itu yang jadi sukses gitu. Orang-orang yang waktu seperti kita ini sering dilecehkan, sering dihina, atau kemampuan ekonomi tidak ada, maka orang-orang seperti itu yang muncul ide-ide kreatifnya untuk bangkit gitu. Kita yang sering-sering dibully misalnya, itu orang-orang seperti itu di waktu tekanan-tekanan datang seperti itu, maka muncul jiwa-jiwa bisnisnya, wah saya harus berhasil dari orang ini gitu. Nah, terkadang berterima kasih juga kita sebenarnya orang-orang suka membuli, tapi jika kita maknai positif ya, jika kita maknai positif kalau terkait dengan hal-hal yang membuat kita dilemahkan gitu. Nah, kemudian juga faktor ekonomi. Banyak orang yang sukses itu karena ekonominya susah. Bukan sebaliknya ya, karena begitu ekonomi kita susah, kita akan mulai berpikiran bagaimana cara kita mendapatkan duit ya. Coba misalnya kita tes lah, tadi siapa yang lagi di Padang gitu kan, coba tes 2 minggu itu nggak dikirimkan duit sama orang tua gimana gitu. Asumsi 1 minggu dikirim gitu kan kalau 1 minggu gitu. Nah coba 2 minggu ke depan itu minta ke orang tua jangan dikirimkan duitnya. Saya mau coba cari duit sendiri di Padang gitu. Nah begitu kita nggak ada duit, sementara kita butuh hidup, maka otak kita itu akan dipaksa untuk mencari ide-ide bagaimana bisa mendapatkan duit gitu. Tapi yang positif ya, jangan yang negatif ya. Cari apa ide yang positif gitu yang bisa kita lakukan. Nah, itu juga yang terjadi dengan saya waktu saya tidak ada duit, akhirnya bertanya, saya mampunya apa gitu. Nah, salah satu waktu itu yang bisa saya bikin adalah nulis buku. Jadi kalau adik-adik melihat beberapa buku saya hadir di muncul saya menulis beberapa buku, itu sebenarnya waktu itu saya emang lagi tidak ada duit gitu kan. Yang saya bisa bikin apa? Kita punya internet. Jadi akhirnya saya bisa bikin tutorial-tutorial kayak gini kan juga peluang. Misalnya saya bikin buku bagaimana menggunakan sepada. Itu kan peluang juga kan. Hal-hal yang sederhana. Jadi waktu kondisi kita, ekonomi kita sulit itu kita kadang-kadang ditantang untuk berpikir ekstra keras otak kita itu untuk mencari peluang. Apalagi yang bisa dilakukan karena kita banyak bermain dengan internet, maka dulu saya juga pernah bikin usaha seperti MLM. Jadi dulu saya bikin ada buku-buku tutorial saya. Jadi waktu saya kuliah, saya waktu di awal-awal di Politeknik, saya ngasuh rubrik konsultasi IT di Koran Singgalang. Jadi ada berjalan beberapa setiap minggu ada yang bertanya saya jawab. Jadi semacam klinik konsultasi IT lah, tapi di koran. Nah itu berjalan sampai 3 tahun. Di tahun 2010 saya kepikiran, saya kumpulkan semua rubrik-rubrik itu jadi satu e-book, lalu saya jual gitu. Saya jualan e-book dulu gitu kan, jualan e-book tapi itu karya kita sendiri gitu. Jadi kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang selama 3 tahun itu muncul di Koran Singgalang, saya kumpulkan, saya kompilasi jadi sebuah e-book yang bisa jual. Maka saya sempat juga bikin MLM, saya jual e-booknya, bagi yang membantu menjualkan dapat 50% misalnya dari situ, dari e-booknya gitu. Jadi ada waktu itu saya bikin tagline-nya SBY atau apa ya, SBY itu sukses bersama Yefizar gitu. Karena waktu itu presidennya SBY, jadi saya ngambil nama itunya untuk ini kan bagian dari branding sebenarnya kan biar orang mudah ingat gitu. Padahal SBY itu sukses bersama Yefizar waktu itu. Alhamdulillah jalan, tapi karena habis itu mulai kesibukan akhirnya nggak jalan lagi. Jadi ada beberapa juga model-model MLM yang saya coba untuk yaitu sambil kita kuliah tetap semuanya sambil jalan. Jadi kalau kita menggunakan media elektronik kan tidak terganggu yang lainnya gitu. Nah, itu muncul waktu kita memang dalam tekanan ekonomi gitu.
banyak kondisi-kondisi yang kita susah, baru muncul nilai-nilai apa extraordinary dari otak kita itu untuk mencari peluang bisnis. Nah, bagi kita sekarang mungkin sudah punya dana dari orang tua, mungkin salah satunya itu yang saya sampaikan, coba sampaikan ke orang tua mungkin 1 minggu ini jangan dikirim, atau 2 minggu ini, atau bahkan 1 bulan ini jangan dikirim duit dari orang tua. Nah, kita mulai berpikir bagaimana cara kita mendapatkan duit. Nah, di situ pasti nanti akan muncul ide-ide. Bisa juga nanti sering-sering cari di Google, di googling aja, atau sering juga jalan-jalan ke ini, ke toko buku, mencari bagaimana mencari ide. Jadi yang paling mahal itu sebenarnya bagaimana mencari ide bisnisnya. Kemudian kalau kita sudah berbisnis, salah satu mungkin yang saya sarankan ke kita-kita, tujuan kita berbisnis itu apa gitu. Jadi kalau kita dalam Islam itu mungkin orang yang bermanfaat itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi mulai sekarang mungkin yang perlu ditekankan ke kita adalah bagaimana nanti 5 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, saya bisa bantu apa gitu. Saya bisa bantu orang tua saya apa, saya bantu orang di sekitar saya apa, saya bantu keluarga saya apa gitu. Jadi di saat kita mulai merasakan bahwa kita dibutuhkan orang lain, maka kita mulai sekarang giat untuk bagaimana cara bisa membantu orang. Maka mungkin definisi sukses itu mungkin saya rasa itu gitu. Definisi sukses itu di saat kita bisa membantu orang. Nah, mulailah pikirkan kapan kita bisa membantu orang, baik secara materi, mungkin secara materi gitu. Nah, itu juga susah menumbuhkan itu gitu. Jadi semangat kita bekerja itu sebenarnya semangat bagaimana kita ingin membantu orang. Di samping untuk kebutuhan kita ya. Jadi semangat bagaimana kita membantukan orang. Jadi menurut saya definisi sukses itu adalah sewaktu kita sudah bisa mampu membantu orang lain. Jadi tumbuhkan rasa bahwa kita bekerja, bahwa kita berusaha itu sebenarnya kita ingin membantu orang lain. Terkadang kalau kita sudah melihat kondisi-kondisi masyarakat kita gitu kan di sekitar kita, sebenarnya kita ingin membantu gitu, tapi kita nggak punya kemampuan gitu. Misalnya ada keluarga miskin dan lain sebagainya, kita pingin kita membantu, tapi kita nggak punya kemampuan. Maka itu dijadikan apa namanya semangat atau memotivasi kita bahwa kita harus sukses, bahwa kita harus berhasil. Nanti saya akan bantu orang ini. Gitu. Nah, mungkin konsep seperti itu. Jadi walaupun orang bilang apa waktu adalah uang, sebenarnya itu adalah cara orang untuk memotivasi kita agar jangan membuang-buang waktu kita gitu. Kadang banyak waktu kita terbuang, artinya hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin gitu. Nah itu kan berarti kita banyak membuang-buang waktu kita gitu. Nah mulai memaksimalkanlah waktu kita yang ada. Mulai saya carilah peluang-peluang bisnis yang ada di internet. Nanti kita kaitkan dengan mata kuliah kita secara bertahap ya. Jadi ada sinergi. Jadi bisa sambil praktek, kita sambil ada teorinya, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar juga, gitu. Jadi berpikir juga bagaimana cari duit tambahan gitu ya dari internet. Jadi tetap saja posisi kita sama. Kebetulan aja sekarang mahasiswa gitu kan, justru mahasiswa punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapat peluang-peluang bisnis itu. Gitu. Bisa juga nanti kegiatan-kegiatan kita ini setelah meet itu dalam bentuk presentasi ya. Jadi per kelompok itu nanti presentasi bagaimana. Yang pertama itu yang saya bilang tadi itu bisnis plan itu perlu. Mulai sekarang coba cari petunjuk atau artikel terkait bisnis plan. Tapi itu nanti akan kita terapkan setelah meet. Jadi menjelang meet ini kita belajar teori-teori saja. Nanti setelah meet nanti baru belajar tentang prakteknya gitu. Bisnis itu mulai dari awal gitu. Nanti kita kombinasikan dengan e-commerce. Jadi kira-kira seperti itu dulu pengantar kuliah kita hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan. Masih ada 15 menit lagi. Oke, silakan kalau ditanyakan. Jadi kayak kuliah motivasi jadinya ya. Oke, ada. Jadi ada yang berani nanti nggak 1 bulan ke depan jangan dikirimi orang tua duitnya?
Bisa bertahan hidup nggak di Padang gitu? Ada yang berani? Berani menerima tantangan gitu? Mencoba bagaimana susahnya hidup ya seperti itu gitu. Mulai berpikir bagaimana mencari peluang di tengah krisis gitu. Di saat pandemik ini apa peluang bisnis online yang bisa kita laksanakan, karena orang bilang bahwa di pandemi Covid ini yang beruntung itu adalah orang-orang yang menguasai e-bisnis, karena media bisnis elektronik tidak terimbas dengan pandemik ya, karena malah diuntungkan gitu, karena orang banyak beralih ke bisnis online gitu. Mungkin ada juga yang seperti saya itu bisa bikin tutorial tertentu, e-book, jualan e-book gitu kan, atau bikin yang punya jasa keahlian itu, kalau beberapa itu mungkin punya keahlian, saya sering menceritakan apa, yang punya keahlian bikin karikatur gitu, bisa jualan bagaimana menjual karikatur. Banyak sih orang jualan karikatur gitu, bisa satu foto ukuran segini, harganya sekian gitu kan, bikin karikatur. Atau bikin ide-ide yang lain gitu, yang secara online bisa kita jual jasanya. Atau kayak tadi jasa bikin program, jasa bikin website, jasa bikin aplikasi apa berbasis Android. Walaupun kemampuan kita belum maksimal, tapi dengan kita menjual diri ya dalam tanda kutip kemampuan kita itu, kita terkadang nanti dipaksa untuk belajar. Karena kemampuan kita itu akan bertambah sewaktu banyak proyek-proyek yang kita kerjakan. Jadi mulai sekarang bikinlah website pribadi, di samping di sana kita sisipkan gitu kan, kita sisipkan bahwa kita bisa ini, bisa itu gitu. Nah, jadi kita jualan secara online. Nanti siapa tahu, kita nggak tahu di dunia online ya, ada orang-orang tertentu yang bertemu kita dan tertarik, kita bisa direkrut gitu. Banyak orang-orang sukses itu mulainya melalui promosi dirinya di internet. Maka mulai sekarang bikinlah website pribadi, tapi hal-hal yang baik. Lalu aktif di berbagai forum-forum, ikutlah forum-forum yang terkait dengan UKM dan lain sebagainya gitu. Kemudian salah satu juga menurut saya yang untuk bisa menemukan jiwa bisnis itu adalah sering bertemu orang yang suka ngeluh gitu. Jadi kalau teman-teman suka ngeluh, maka itu peluang bagi Anda gitu ya, bagi adik-adik semua gitu. Karena keluhan dia itu masalah. Begitu sudah ketemu masalah, kita dituntut mencari solusi gitu. Nah, solusinya apa bisa kita lakukan gitu. Nah, misalnya ada teman-teman yang sering ngeluh kalau waktu kita ke kampus kuliah offline gitu kan, sering terlambat gitu. Setiap kuliah pagi sering terlambat dia. Lalu ditanya kenapa dia sering terlambat. Yang pertama mungkin dia susah bangun pagi katanya. Nah, itu kan masalah gitu. Kenapa dia susah bangun pagi? Apa solusi yang bisa kita berikan? Mungkin dia pakai weker nggak bangun-bangun juga gitu kan. Nah, kira-kira apa yang alternatif yang bisa kita lakukan? Mungkin ada peluang bisnis di situ gitu. Bagaimana membangunkan orang di pagi hari betul-betul dia bangun. Mungkin ada alat yang bisa kita bikin, atau memang alarmnya khusus atau seperti apa gitu. Kalau alarm biasa dia nggak dengar, mungkin alarmnya mungkin bikin maling maling gitu ya, baru bangun dia gitu kan. Nah, mungkin itu kan salah satu ide kita gitu. Atau mungkin juga teman-teman yang sering ngeluh misalnya apa ya, sulit berkonsentrasi waktu kuliah misalnya. Jadi dia sering kuliah hadir, tapi materi yang disampaikan dosen tuh nggak nyampe-nyampe ke dia gitu, nggak terekam di pikirannya gitu. Nah itu kan juga peluang bagi kita. Apa sih teknik agar ini bisa dia bisa mengerti gitu. Jadi masalah-masalah yang ada di sekitar kita aja dicarikan solusinya, yang sederhana-sederhana saja. Jadi hal-hal itu muncul kalau memang jiwa bisnis kita itu sudah ini ya, sudah ada di hati, apa namanya ya. Jadi begitu orang menyampaikan satu masalah, dia langsung, oh ini masalah nih, pasti ada peluang bisnis gitu. Nah mungkin hal-hal seperti itu juga bagus juga ya, walaupun tidak kita sarankan sebenarnya kita sering ngeluh gitu. Tapi teman-teman yang ketemu orang yang ngeluh-ngeluh itu, yang suka ngeluh, jadikan itu tantangan, menjadikan peluang bisnis gitu, peluang untuk kita membuat sesuatu gitu. Nah itu di sekitar kita saja gitu, atau mungkin di lingkungan gitu, di lingkungan kita ketemu
mungkin ada tetangga kita yang jualan produk apa gitu, dia terbatas lingkungannya, mungkin tuh pulang juga kita bantu jualannya secara online. Kita bikinkan toko online-nya kan di e-commerce gitu. Nah, mulai mungkin bukan produk kita, tapi kita membantu menjualkan produk orang lain. Nah, itu kan bisa juga. Atau produk mungkin keliling-keliling di sekitar kosnya, mungkin ada UKM-UKM yang belum online, lalu kita bantu mengonline-kannya, lalu kita bantu cara pengemasannya seperti apa, lalu kita jual online gitu. Karena kalau dijual online itu memang produknya harus yang paling baik itu ya harus spesifik gitu. Jangan produk yang sudah umum ya, spesifik, unik ya. Kemudian memang standar-standarnya diperhatikan kalau kita online karena nangkut kepercayaan orang gitu. Nah, itu yang saya rasa yang penting gitu ya untuk kita lakoni. Di waktu dulu itu saya juga ada usaha untuk bikin website jasa ya. Jadi saya juga punya jasa bikin website dengan harga murah. Kalau dulu itu saya bikin jasa bikin website 1 juta gitu. 1 juta itu sudah cukup waktu dulu itu karena yang perlu kita bayar yang pertama kan domain. Domain itu kalau level-level ID paling .co.id ya 100.000 kan, 100.000 kalau dia perusahaan gitu. Kalau dia personal web ID kayak website saya itu Epi Web ID itu hanya 50.000 per tahun itu kan. Kemudian hosting paling 200.000 gitu. Artinya dengan modal kita 300.000 kita sudah bisa membeli domain, sudah bisa menyewa hosting. Yang berikutnya yang dibayar itu adalah jasa kita membuatnya. Nah, jasa membuat ini yang kadang-kadang belum ada patokan resminya gitu kan. Jadi kalau kita jual 1 juta masih untung 700.000 kita gitu. Nah, anggaplah untuk biaya internet kita 200 atau 200.000 gitu kan. Jadi modal 500.000 lah. Artinya kita sudah bisa bikin website orang lain sambil kita belajar juga gitu. Jadi sudah bisa kita mulai dari sekarang gitu. Jadi manfaatkan website-website tersebut untuk memperkenalkan diri kita. Jadi kalau sekarang itu kalau tidak punya website itu kayak susah banget gitu ya. Atau paling tidak mulai bikin akun-akun YouTube dan lain sebagainya untuk memperkenalkan kemampuan kita. Saya rasa itu nggak apa-apa gitu. Jadi itu bagian dari promosi kita. Selagi itu hal yang bernilai positif. Jadi silakan gitu. Gunakan momen ini untuk kita belajar bagaimana bisa mendapatkan duit dari internet. Di sisi lain juga saat ini misalnya saya juga ngelola beberapa website jurnal dan itu juga menghasilkan duit juga. Jadi perlu juga kita melihat kemampuan kita itu apa sebenarnya agar kita bisa menghasilkan dari internet. Oke, saya rasa itu untuk pertama kali ini mungkin saya tekankan bahwa tujuan kita hidup adalah untuk bermanfaat untuk orang lain melalui bisnis, melalui berusaha, bagaimana kita bisa membantu orang. Jadi manfaatkan momen ini untuk mulai berpikir apa yang bisa kita dapatkan di internet dan apa yang bisa kita bantu orang lain dengan apa yang kita dapatkan di internet atau di bisnis-bisnis yang lainnya. Tapi karena kita ini bicara e-bisnis, kita bicara bisnis yang berbasisnya pada elektronik. Saya rasa demikian perkuliahan kita hari ini. Yang mau mulai berbisnis atau sudah ada yang punya bisnis online, mungkin yang dulunya punya usaha yang jualan jilbab ke kampus, sekarang sudah bikin jilbab online gitu kan. Yang dulunya mungkin jualan apa gitu, sekarang dibikin versi online ya, silakan. Jadi paling enggak mulai sekarang mulai pikirkan apa ide bisnis yang bisa kita lakukan. Nah ini pertanyaan berat bagi kita, apa yang bisa kita bisniskan secara online. Oke, yang lain nggak ada tampil nih videonya. Oke, saya foto dulu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada perkuliahan kita hari ini, jangan lupa isi absen. Silakan ditonton video yang ada di Spada kita. Ada 2 video yang saya share terkait dengan bagaimana e-commerce itu seperti apa, e-bisnis itu seperti apa, dan bagaimana perbedaannya. Mudah-mudahan itu untuk pengantar kita. Jadi mulai minggu depan kita akan mulai dari awal. Yang pertama mungkin bagaimana
memulai memilih ide. Tadi kita sudah bahas sekilas. Kita awali dengan bagaimana mencari ide untuk berbisnis secara e-bisnis. Setelah dapat ide, kita realisasikan, lalu bagaimana penerapannya dengan e-bisnisnya, elektroniknya. Mungkin nanti kita akan menggunakan juga beberapa software yang sifatnya open source. Ya, misalnya untuk mengelola pelanggan itu kita pakai software apa dan bagaimana seharusnya gitu kan. Lalu untuk kegiatan-kegiatan tata kelola keuangannya seperti apa dan bagaimana seharusnya, kita akan menggunakan produk-produk yang open source dan sebagai bahan untuk kita, paling tidak begitu selesai kuliah ini, begitu kerja di kantor, kita kelihatan, oh ini model ini kira-kira konsepnya gitu. Jadi ini adalah pengantar untuk kita memahami bagaimana proses bisnis secara online. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.